kepada kami, tim peneliti di Universitas Dianapura. Kami ingin melaporkan laporan kemajuan dari penelitian kami di 3 tempat pada tahun 2021. Saya Ketua Tim Peneliti Hibah Kemendikbudristek, nama Dr. Iwan Ruspendi Junaidi bersama anggota Dr. Iwan Damayana dan Dr. Dermawan Waru MSI. Kami ingin melaporkan laporan kemajuan dari penelitian kami di 3 tempat pada tahun 2021. Yang pertama, kami melakukan penelitian di Padang, Sumatera Barat. Kami bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Bapak Uda Hendra Sahrial yang ada di Padang Panjang, dan juga Bapak Hendrik dan Akmal sebagai informan kami, yaitu bicara tentang Lumbung Piti Negari. Yang terakhir kami bertemu dengan Bapak Datuk Jamaan yang mempunyai pengetahuan dan berkewenangan untuk memberi informasi tentang Lumbung Piti Negari ini. Dan Lumbung Piti Negari ini adalah lembaga organisasi di mana LPD belajar banyak terhadap Lumbung Piti Negari ini. Namun sekarang berbalik, malah justru LPD sangat meningkat pesat, sedangkan Lumbung Piti Negari ini malah menurun dan tidak produktif. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Ini yang kami akan teliti. Yang kedua, kami berkunjung atau melakukan penelitian ke Toraja. Nah, di Toraja ini kami bertemu dengan pengurus atau Majelis Sinode Harian, Ibu Katerina sebagai bendahara, Pendeta Musa Salusu sebagai Ketua Sinode Gereja Toraja yang luar biasa, memberikan banyak insight, banyak pengetahuan tentang model pemberdayaan ekonomi masyarakat adat sebagai percepatan ekonomi nasional. Yang berikutnya, ketika kami bertemu dengan Ketua Yayasan Desa Wisata Ketekesu, yaitu Layu Sarunggalo, di mana desa wisata ini luar biasa. Saya katakan luar biasa karena desa ini adalah menjadi objek wisatawan. Oleh karena itu saya mengundang teman-teman, Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan bisa berkunjung ke Toraja, khususnya di Desa Wisata Ketekesu. Berikutnya kami bertemu dengan Dr. Joni Tapengku sebagai Rektor IAKN, dan kami melakukan fokus group discussion, dan kami bertemu juga dengan Dr. Ismail sebagai Wakil Rektor IAKN. Kami luar biasa sangat ditolong oleh teman-teman kami yang ada di IAKN ini. Kami difasilitasi dan kami bisa bertemu dengan para informan lainnya. Pada kegiatan berikutnya kami melakukan penelitian di Papua. Bapak Ibu Kemendikbudristek Dikti, kami ingin menyampaikan jadi provinsi yang terakhir, yaitu di Papua. Kami bertemu dengan Jos Alwi, di mana Jos Alwi ini adalah lembaga masyarakat adat yang kami minta informasi tentang bagaimana peran pemerintah terhadap lembaga pengembangan model pemberdayaan ekonomi adat. Yang berikutnya Heskia, Pendeta Heskia ini adalah Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ada di tanah Papua. Dan berikutnya bertemu dengan Pendeta Carlos, di mana beliau sebagai Ketua Klasis dari Gereja Kristen Indonesia di tanah Papua. Kami mengadakan wawancara, memperoleh data luar biasa dari beliau ini, dari Pak Jos Awi, Pak Heskia, Pendeta Carlos. Dan kami berkunjung ke desa wisata yang ada di sana, dan kami melihat begitu banyak sumber daya lokal yang perlu di pendampingan, yang perlu dilatih sehingga ekonomi masyarakat adat yang ada di Papua meningkat. Oleh karena itu kami sudah mempunyai harapan ke depan bahwa Papua ini harus melakukan pendekatan dari hati ke hati untuk meningkatkan kewirausahaan. Sebagai luaran kami, Bapak Ibu Kemendikbudristek, kami sudah membuat suatu laporan dan membuat buku. Ada 2 buku kami. Yang pertama
Ini adalah manajemen kewirausahaan adat. Jadi di sini berisi tentang bagaimana CU Betang Asi Palangkaraya dan juga koperasi yang ada di Sumatera Utara. Sedangkan yang kedua adalah tentang Aceh. Jadi Mugu mengembalikan kemandirian dan kejayaan ekonomi Aceh. Ini adalah dua buku yang sudah jadi dan sudah terbit. ISBN-nya bisa dilihat di Google Scholar. Dan yang ketiga akan muncul buku Koperasi Bertahan di Tengah Krisis Pandemi Covid. Jadi itu menjadi luaran yang terakhir dari penelitian kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam hibah terapan ini. Demikian apa yang menjadi laporan kami kemajuan yang kami bisa laporkan, dan terakhir kami berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LTPM Universitas Dianapura yang telah membantu kami tim peneliti. Dan yang kedua, kami berterima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor UNIRA, dan Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Akhir kata, kami berharap kemudian hari di tahun-tahun berikutnya kami bisa memperoleh hibah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.